Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a sunnatahu wa tabi'a utama ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain sehingga kita sakit kembal teng masjid niki, masjid yang insyaallah kata barokah ini untuk nerusaken tafsir surat An-Nisa samangke sekarang niki ayat 81 kali 82 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang kemarin ayat sebelumnya niku mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul maka sungguh dia taat kepada Allah. Oleh sebagian orang dikatakan kok nyembah nabi, intine lah ngoten nggih. Kok nabi yang harus ditaati padahal yang harus ditaati hakikinya kan Allah. Tapi kan kemarin sudah dijawab nggih. Karena Rasul niki adalah napa utusane Allah nggih. Sehingga ketika Rasul mengatakan sesuatu, otomatis sesuatu tersebut adalah perintah dari Allah. Ketika orang mengikuti sesuatu tersebut yang hakikinya perintah Allah melalui lisan Rasul, maka nggih sesungguhnya lek taat Rasul nggih berarti taat kepada Allah nggih. Bukan kita mengkultuskan atau menyembah nabi mboten nggih. Nah, tapi taat kepada Rasul karena yang disampaikan Rasul adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditaati ngoten. Kemudian diterusaken nggih wa yaquluna ta'ah nggih. Mereka nggih ada sebagian orang niki mengatakan ta'atun nggih. Maksudnya umat-umat Islam nggih. Orang Islam kemarin kita bahas nggih terbagi dua, ada umatul ijabah, ada umatul dakwah nggih. Ada umat niki yang diajak ngoten umat Nabi Muhammad diajak untuk masuk Islam tapi mereka menolak untuk masuk Islam. Istilahnya nggih umatud dakwah nggih. Lek ummah ijabah niku mereka diajak mlebu Islam, mau masuk Islam nggih, termasuk kita-kita niki. Nggih, meskipun kita-kita sebagian kan nggih Islame nggih karena wong tuane Islam nggih. Tapi kan wong tua kita niki masuk Islam nggih karena ada dakwah, ada ajakan dari ulama-ulama sebelum kita nggih, sebelum atau di zaman mereka ngajak mereka mlebu Islam nggih. Sehingga kita pun juga masuk Islam. Kita sebutannya nggih tetap ummah ijabah ngoten. Nah, cara mana nggih wa yaquluna ta'atun. Mereka mengatakan taat. Fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Tapi tatkala mereka keluar min indika dari sampingmu wahai Nabi Muhammad bayyata ta'ifah, maka sebagian kelompok dari mereka niki menyembunyikan, menyimpan nggih ghairal ladzi taqul, selain dari apa yang kalian katakan. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah menulis apa yang kalian simpan. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Berpalinglah dari mereka dan bertawakallah, berpasrahlah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil. Niki berawal nggih balik-balik. Ada beberapa orang munafik, ada beberapa orang yang kafir, ada orang-orang yang boten munafik tapi keimanannya masih lemah, belum kuat. Niki napa sebab nuzule atau nah, niku ada napa sebagian sahabat intine yang mereka niki mengatakan napa. Mereka niki mengatakan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanjange taat, kali Nabi diperintah mereka mau,
mau mengikuti apa yang Rasulullah katakan. Mereka mau mengikuti, tapi tatkala mereka niki barozu, mereka keluar dari sisi samping Rasul, otomatis ketika orang niki ada di hadapan pimpinan ini, ketika dia niki disuruh sesuatu kan, otomatis ngomong gelem, dengan lek kerja nang tiang, kali tiangnya dikongkon nyaponi, langsung gelem lah ngoten nggih. Meneh dikongkon teko jam 6 misalkan, asline masuk kantor niku jam 8, kemudian oleh bosnya disuruh masuk jam 6. Kita secara spontan mungkin bilangnya iya, tapi tatkala sudah ada di rumah kan namanya keinginan, nafsu dan lain sebagainya bisa timbul tiba-tiba, atau masuk ke dalam hati seseorang. Ngoten. Lah sahabat niku kaya ngoten intine, maksudnya beberapa orang ada yang mereka mengatakan taat, kami taat, sam'an wa ta'atan, cara istilahnya. Dikengken niki mereka mau, ngoten. Tapi ketika sudah ada di rumah, bayata niku mabit, mabit lak nginep Pak, umumnya ngoten. Ketika ada di rumah intine atau setelah hal tersebut, mereka niki berpikir intine, di atine mereka niki terdapat masuk sesuatu yang sehingga membuat mereka niki berpikir, sehingga mereka niki hasilnya mengatakan selain apa yang diperintahkan oleh Rasul. Kali Rasul dikongkon bayar zakat, dia omah moro dipikir-pikir, masuk bayar zakat, wong wedhus-wedhus nggih tak ingoni dhewe, nggih, wedhuse tak gembala sendiri, nggih. Saya rambut sendiri, ndak bantuan orang, ndak anu. Masa ketika jumlah kambing ada 40 harus bayar satu kambing tak relano setahun tak kena nang wong kasarane ngoten. Yen lek kambinge ono 100 kudu piro misalkan. Kambinge 200 harus berapa kambing setahun harus saya serahkan. Ini kan ada yang semacam itu. Lek orang-orang beriman otomatis kemarin dia langsung taat kepada Allah dan Rasulnya intinya. Tapi kalau orang yang munafik otomatis mereka langsung tidak gelem. Di hadapan Rasul mereka bilang iya, di luarnya mereka tidak. Ngomongnya iya tapi enggak. Kalau orang lemah iman, namanya imannya masih lemah, sehingga masih butuh proses kan. Kalau ada orang niku imannya masih lemah, zaman singen niku disebut mu'alaf, cara bahasa Arab, mu'alaf qulubuhum niku kan maksudnya orang yang hatinya niku masih lemah akan keimanan. Jadi coro akhirat niku misalkan kalau kita percaya kepada akhirat, percaya kepada Nabi, lek tiangnya tasik lemah keimanan, niku ada masukan dari luar, ada omongan yang non muslim misalkan, oh nabimu kok ngini, tiangnya sih kayak ngoto kayakin ngoten lho nggih, cara tengati masih agak lemah, jadi masih bisa terombang-ambing kadang-kadang ngoten. Istilahnya mu'alaf, Datang Indonesia pernah kita sampaikan, mu'alaf tadi istilah orang biyen Kristen saniki Islam, masih Islamin pun 20 tahun 30 tahun tetap sebut mu'alaf. Padahal kan boten, mu'alaf niku cuma permulaan ketika iman masih lemah. Ketika iman sudah kuat, boten sakit kita sebut mu'alaf. Jenengan sebut mu'alaf, ya Sayyidina Abu Bakar ya mu'alaf. Sayyidina Umar mu'alaf. Sayyidina Utsman sing ngetono dhuwit wakeh ngoten nggih mu'alaf. Padahal kan boten, kita nyebutnya Sayyidina Utsman, sahabat terbaik, Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling apik, salitune. Tapi niku istilah mawon ngoten lho, istilah orang Indonesia. Orang yang lemah hatinya semacam niku, orang-orang kafir, mereka di hadapan Rasul bilang iya, di luarnya bilang tidak, ngoten. Tapi ingatlah, wallahu yaktubu ma yubayyitun, Allah niki menulis apa yang mereka simpan tadi, apa yang tidak mereka sampaikan di hadapan Rasul ketika tentang ketidaksukaan atau ketidaktaatan. Niku pasti dicatat kali Allah Subhanahu wa taala. Sing nyatet lek kita tahu nggih malaikat, nggih. Ada malaikat yang oleh Allah diberi tugas untuk mencatat hal-hal tersebut.
atau coro anu nggih sudah ada catatannya memang kita kan. Nah, jadi niku ada sebagian yang ketika mereka keluar nggih dari sisi ar-rasul nggih, mereka mengatakan sebaliknya. Maka kali Allah diparingi resep fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Kalau menghadapi orang semacam niku, nggih wis berpalinglah dari mereka. Pun di cedheki malih, pun di reken malih. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil. Cukuplah Allah yang dipasrai. Karena Rasul niki adalah nopo yang membela Rasul, yang menolong Rasul, yang menjadi jaminan. Rasulullah niku ada jaminan ditolong niku bukan oleh pengikutnya, tapi jaminan ditolongnya nopo Rasulullah niki ditolong adalah yang menolong niki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi langsung dugi Allah kan pertolongan tersebut. Mboten ono jaminan pengikut niki pasti terus menerus mengikuti. Karena dibuktikan memang banyak sahabat tetap sebagai sahabat sehingga mereka niki tetap beriman dan kuat keimanannya membela Rasul melindungi, bahkan melindungi Rasulullah jangan sampai kena panah, jangan sampai kena senjata orang non muslim dan lain sebagainya. Tapi kan ada juga beberapa orang di zaman Rasul yang ketika mereka niki beriman tapi nggih moro nyelempang, ngoten lho nggih. Mari beriman kemudian mereka berbalik arah murtad nggih wonten. Ada yang napa mboten murtad tapi menunjukkan sifat munafike niki. Ya, meskipun kan balik malih nang Islam. Tadi beriman lagi. Niku ada. Jadi yang jadi jaminan niki nggih Allah, ngoten lho nggih. Sanes sahabat-sahabat. Sahabat memang ada tuntutan, ada perintah dari Allah untuk mengikuti Rasul. Mereka sing sadar nggih tetap ikut Rasul, tapi sing mboten lah mboten nah. Ngoten lho nggih. Tadi kali Allah diparingi resep, lek napa? Kalau menemui orang niki ndek napa? Ndek ngarepe wong ngomong iya tapi ndek mburi ngomong enggak, nggih. Kira saya anu napa? Isuk dele sore tempe, misal nggih. Ngomongnya iya tapi kok moro enggak? Kan berarti pelin-pelan nggih. Mboten jelas. Dari sisi merugikan nggih, merugikan orang, ngoten lho nggih, merugikan nabi. Maka kali Allah digenggen fa'arid anhum. Karena ada beberapa orang niku seandainya mereka niki ditaati kali Rasul, maksudnya seandainya mereka niki tetap direken, ngoten lho nggih, tetap dipelihara orang-orang yang hatinya ada dua wau nggih. Beriman dek ngarepe tapi ndek mburine mboten. Niki otomatis untuk keberlangsungan dakwahnya Nabi niku pasti menjadi penghambat. Kayak jenengan teng dunia kerja lah nggih ngoten an. Terus saya Quran lah ngenten nggih. Jenengan teng dunia kerja lek wonten anak buah kok senengane nyengitno barang, nggih nyengitno duwe nggih, kok duwe dicekel wong iki entek terus misalkan nggih. Dicekel wong sing sijine kok amanah nggih, tercatat dengan baik nggih. Lah daripada memelihara toyol niki kan lebih baik melihara wong liya. Sing toyol kaya ngeten nggih dipecat ta. Lek jenengan teng kerja lah ngoten nah pastinya nggih. Pasti jenengan berpikir iki ngrugino aku, lek tak inget terus yo tambah rugi. Ya otomatis kan pasti dipecat. Pecat itu dalam arti kan tidak diperhatikan, gak direka. Ngoten. Lah Nabi Muhammad nggih ngoten. Kali Allah diberi jadi mboten usah ngurusi sing niku-niku kasarane ngoten. Tapi pasrahlah kepada Allah. Mboten usah memusingkan nggih. Niki dari sisi lek Nabi lah mboten kerja nggih, tapi pengikut ngoten nggih. Karena pengikutnya Nabi nggih kata, ada yang taat, ada yang tidak, wau sebagian, maka Nabi lebih baik fokus pada mereka yang taat saja. Sing mboten gelem taat, nggih wis jarno ae ngoten. Mereka mau misalkan ikut perintah Nabi monggo, gak gelem ndak usah dipikiri. Ngoten lho intine. Nah, karena semuanya nggih dugi Allah intine ngoten. Jadi dikengken atau disuruh untuk tawakal berpasrah kepada Allah. Tugasnya Nabi hanya menyampaikan, ngoten. Tugasnya Nabi kan menyampaikan ini benar, ini tidak, ngoten. Ini harus dilakukan, ini tidak. Sehingga ketika mereka sudah disampaikan oleh Nabi,
Kemudian Nabi niki pasrah teng Allah, nggih hasile nggih sing wau niku mayuti rasul faqat ata Allah. Ngoten. Otomatis kalau mereka mau berpikir lek rasul niki orang yang benar nggih pasti mereka akan taat kepada Rasulullah. Ngoten. Dan mriki dikatakan wa kafa billahi wakila. Cukup Allah yang menjadi wakil. Dalam arti wau lho nggih. Dalam artian Rasul tidak perlu bergantung pada seseorang, tapi harus bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita wau niku sagete teng donya nggih berusaha, setelah niku nggih dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita ngaji ngeten iki lak nggih usaha napa namine atau jenengan maos Quran nggih. Dengan maos Quran ini kan usaha untuk menggali isi dari Al-Quran. Mungkin diwaca, oh Yasin ono isine kiamat, ono isine hisab, ono isine nopo catatan amal ini dicatat ada pelajaran dari umat-umat terdahulu misal dan lain sebagainya. Mantun niku dipikir-pikir, niku isine. Tapi setelah niku kan dia harus ada usaha untuk berusaha niru, ngoten intine. Setelah berusaha niru nggih pasrah kepada Allah. Muga-muga iso niru terus lah ngoten nggih. Ben menono nyan kesandunge nggih balik malih nggih. Balik teng Allah malih dan lain sebagainya. Mangka kan terusane niki afala yatadabbarunal Qur'an. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka orang-orang yang munafik tadi, orang-orang kafir, orang-orang yang lemah keimanannya, apa mereka tidak mau mengangan-angan Al-Quran, tadabbur, maca Quran, angen-angen sak maknane, tapi yang lebih pandai, orang yang paling pandai tadabbur, otomatis nggih balike orang Arab, sing paling pinter lho nggih. Maksudnya untuk zaman bukan orang Arab gitu. Intinya ini orang yang pandai berbahasa Arab. Sana saya ngomong kok, tapi pandai dalam segi bahasanya juga. Jadi lecoro kita katakan apa ini? Sak sastra-sastrae, ngoten lho nggih. Sak majas-majasnya, sak peribahasanya dan lain sebagainya pun. Nah, niku orang yang bisa tadabbur Al-Quran dengan baik. Kita kan tadabbure nggih sekedar makna kadang-kadang nggih. Dengan maos Fatihah Bismillahirrahmanirrahim nggih. Kita maknai bahasa Indonesia kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Ngatine nggih ngoten Malik Yaumiddin ngatine ngartekno bahasa Indonesia. Tapi yang paling tahu makna sejatinya asline niku nggih mereka yang menggeluti bahasa Arab dengan berbagai macam sastra yang ada dalam bahasa Arab tersebut nggih. Ya, kita bahasa Indonesia ngapunten nggih. Kita bisa berbicara bahasa Indonesia kadang-kadang pun kita masih keliru karena kita nggih tidak mempelajari bahasa Indonesia dengan baik kayak profesor bahasa Indonesia ngoten nggih. Jenengan lek singen mungkin pernah bilang November, pernah bilang November. Atau jenengan patus teng kamus bahasa Indonesia. Sing bener niku raksasa apa rasaksa kalau mboten salah ngoten nggih. Kita ngomongnya kadang-kadang ya koyok iya bahasa Indonesia. Tapi kalau diteliti dengan bahasa yang baku dari sisi bahasa Indonesia, terkadang juga keliru. Ngoten lho nggih. Bahasa kita sendiri mawon keliru. Ngoten. Jadi anjuran niki asline untuk mereka-mereka yang mau tadabbur dalam arti mereka lek kate tadabbur sing temenan, nggih. Mereka otomatis harus mempelajari bahasa Arab dengan baik. Karena no boleh mboten mempelajari bahasa Arab dengan baik, walau kana min indi ghairil laila wajadu bi ikhtilafan katsira. Kalau Allah dijamin Quran niki tidak ada perbedaan di dalamnya. Ngoten nggih. Tidak ada perbedaan. Karena kalau mereka mau mentadabbur Al-Quran dengan baik, niscaya tidak akan menemukan di dalam Al-Quran perbedaan yang banyak.
Ngoten. Mungkin ada perbedaan dari sisi hukum niku berubah. Nggih, namanya juga hukum. Nggih, Quran niki kan turun secara berangsur-angsur. Nggih, selama kira-kira 23 tahun sejak awal turunnya, mulai Iqra sampai turun ayat terakhir niku napa niki surat Al-Baqarah nggih, surat Al-Baqarah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Niku ayat terakhir yang turun. Niku kira-kira 23 tahun. Dan semua ayat Al-Qur'an ketika turun niku kan sesuai dengan kondisi umat. Ngoten intine. Jadi Allah niki nurunaken Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhane. Intine ngoten. Kejadian kebutuhan yang dilakukan ataupun berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga kadang-kadang, kayak ayat Homer misal, zaman dulu Homer bukan dilarang, wonten sahabat saat derenge sholat ngombe Homer, ada sahabat semacam ini. Tapi ketika Homer jelas mempengaruhi pikiran seseorang, kali Allah diganti pelan-pelan, sehingga wonten sahabat sing ngombe khamr dadi imam kok moro kuwalik maca Qur'ane ngoten. Nah, pada akhirnya dilarang saat derenge salat nggih. Terus terakhir kali dilarang selama-lamanya karena jelas mudharate khamr lebih besar. Sampai saat ini pun kita pun boten angsal khamr malih, ndak ada alasan ngoten. Niku perbedaan, beberapa perbedaan ngoten. Zaman singen wonten semisal ada hukum rajam di Al-Quran itu jelas tertulis, kemudian diganti, mboten ditulis di Quran, tapi melalui keterangan Nabi. Atau ada masalah rodok, teng Quran singen wonten, terus kali Allah diganti masalah rodok. Atau misalkan masalah niki iddah, iddahnya perempuan, iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Zaman singen teng zaman jahiliyah kan tidak ada aturan, intine sakar PDW intine ngoten. Zaman Islam niku dibatasi setahun awalnya. Kalau suaminya mati, si istri niki tidak boleh nikah selama setahun wis, ngoten. Setahun niku gak oleh kawin, gak oleh nopo intine. Kemudian oleh Allah diganti malih. Nah, untuk memudahkan umat Nabi, keimanan mereka pun buat diganti, ngoten lho nggih. Boten setahun tapi 4 bulan 10 hari. Itu beberapa perbedaan, atau mungkin perbedaannya bisa kita lihat dari sisi ayatnya, napa jenenge huruf-huruf. Maksudnya huruf-huruf ini Quran kan lain jenengan nate pirsa, kita sering mendengar ada 7 macam bacaan, misalkan 7 qiraah, wonten qiraah Imam niki, wonten sing maca napa biasa. Dengan lek menawi golek MP3 dek HP misalkan mados surat Ad-Duha, ada yang bacanya Wad-Duha biasa kayak kita. Wonten mboten ngoten Wad-Duhe misalkan ya. Wonten sing bacaan lainnya malih. Ada yang bacaan lain lagi. Nah, niku dari sisi bahasa. Atau jenengan nate Jumatan imame niki maca Fatihah mboten kaya jenengan biasa macae Maliki Yaumiddin maca cepat, kita kan bacanya Maliki Yaumiddin, tapi imamnya jenengan niku moncoe Maliki Yaumiddin cepat. Niku perbedaan dari sisi bacaan saja, dari sisi bacaan. Tapi dari sisi makna, dari sisi mukjizat, dari sisi keterangan, atau mungkin Quran wonten sejarah umat-umat terdahulu, siksa yang diterima oleh umat-umat terdahulu, niki tidak ada perbedaan. Atau mungkin cara kita nganggep ilmu penciptaan bumi, teng Quran niki tidak ada perbedaan yang banyak. Tapi balik malih bagi mereka yang mau tadabbur, dengan catatan yang tadi loh, tadabburnya niku harus fair, karena Quran bahasa Arab. Orang yang mau tadabbur Al-Quran harus mempelajari bahasa Arab. Sing boten fair sinten? Yang non Muslim. Kenyataan niki. Yang non Muslim niku kadang sebagian mereka lebih apal Quran timbang
kita. Mereka nggak hafal isi-isi nih. Tapi tujuan mereka hafal bukan untuk keimanan. Tujuan mereka hafal niku kadang-kadang untuk menyudutkan Islam. Mereka mengatakan, oh ayat ini ambil ayat ini beda. Ayat yang di sini dengan ayat yang di sana niki berbeda. Dengan mados video yang debat-debat, yang pinter, wong Kristen pinter, kadang-kadang nyeleduk ayat-ayat tersebut, dipadosi ayat Quran yang menurut mereka ini berbeda. Tapi karena mereka tidak belajar bahasa Arab, jadinya mereka niki mengandalkan terjemahan. Ketika terjemahan niki bahasa Inggris, ambek terjemahan namanya juga terjemahkan tidak sesuai dengan bahasa asli, kadang mboten sesuai kali karep. Karena terjemahan niku umumnya hanya menyingkat kata. Kayak jenengan padosi Ar-Rahman Ar-Rahim. Lek bahasa Arab sami, ono roe, ono hae, ono mime. Jenengan tingali Ar-Rahman lah wonten ro, roh. Wonten hae ono mime, Rahman. Nek tambahane alif nun. Rahim nggih sami, ro ha mim. Wonten tambahane ya, wonten tok. Bedane niku. Tapi kata dasar sami asline, rohima. Sami-sami rahim, ngoten lho, belas kasih. Tapi karena perbedaan nopo, ada penambahan ngoten niki, niku makna bisa berbeda. Lek bahasa Indonesia maknai Maha Pengasih, Maha Penyayang langsung. Lek jenengan golek bahasa Arab niku maknane iso ulama beda pendapat. Niki maknane napa? Al-Mun'im bitaqaiqin ni'am, semisal niki ngen Ar-Rahman Al-Mun'im bi adzaimi ni'am sak teruse ngoten. Saged berbeda. Tapi kalau bahasa atau terjemahan niki umumnya kan hanya untuk memahamkan orang secara cepat. Jadi tidak bisa mewakili makna sesungguhnya yang asli, ngoten lho intine. Termasuk orang-orang non muslim tadi, banyak diantara mereka yang mengkritik Al-Quran, ngritik niku ngritik sing boten berdasar dengan ilmu kefasihan, ilmu bahasa, tata bahasa Arab yang benar. Seperti teng Al-Quran niku wonten penciptaan langit. Penciptaan langit niku di dalam Al-Quran ada yang dikatakan fisitati ayamin, 6 hari. Nyiptaaken langit niku dalam masa 6 hari. Terus wonten ayat lain nih, wonten ayat niku teng surat Fussilat, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Iki dirinci. Lek teng surat Al-Fussilat niki langsung dirinci, Allah niku menciptakan bumi dalam 2 hari. Ngoten. Terus saat terus Allah niku wajara fiya rawasiya min fawqiha wa baraka fiya wa qadara fiya aqwataha. Terus disempurnakan fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari. Bumi 2 hari disempurnakan dalam 4 hari. Bahasa ilang tenang. Kemudian istawa ila sama. Allah niki nganu langit intine. Langit niku fasawahunna faqadahunna sab'a samawati fi yaumaini. Dadosaken langit niku 2 hari. Lek dikumpulaken lak pinten? 2 tambah 4 tambah 2, loro tambah 4 tambah loro. Cara anu kan 8. Ngoten lho nggih. Sedangkan di ayat yang sebelumnya tadi fisitati ayamin, 6 hari. Apakah Quran niki bertentangan? Mboten. Kalau bagi orang yang tidak mempelajari bahasa Arab, mek sekedar terjemah nggih, enake mek ngitung ngoten tok nggih. Ngitung loro tambah 4 tambah loro, 8. Sing siji ne 6. Lho berarti beda. Allah gak padha nerangno Ndek, Quran la ngoten saged. Gara-gara hanya modal terjemahan saja. Tapi kalau mereka mau mempelajari bahasa Arab dengan baik, otomatis mereka tidak akan berpikir semacam ini. Allah nyiptakan bumi 2 hari, terus disempurnakan 4 hari. Maksudnya adalah 4 hari ini termasuk 2 hari penciptaan tadi. Mulai dari penyempurnaan ini, 2 hari ini lengkap bumi ini bentuknya ini. Sak lengkap-lengkap sampai lengkap butuh waktu 4 hari.
Maksudnya bukan Allah butuh waktu loh nggih. Nek Allah kepengin nyiptakno bumi langsung nggih saged. Ngoten lho nggih. Nah, tapi Allah memang nyiptakan 6 hari. Ini terserah loh nggih. Wonten ulama sing nafsiri 6 hari, lek ulama sing 6 hari ya 6 hari. Ngoten. Lek beberapa ulama kontemporer atau modern niku ada yang mengatakan 6 hari ini maksudnya bukan hari dunia. Jadi koyo pirang triliun tahun ngoten niku lho nggih, jutaan tahun. Wonten sing ngaten ngoten. Tapi yang pasti di dalam Al-Qur'an itu 6 hari. Ngoten lho nggih. Nah, ayat tadi dengan ayat niki dilihat dari sudut pandang bahasa pun tidak berbeda, sama-sama 6 hari. Ngoten. Ya, orang-orang non muslim nonis dirose nggih, non Islam nggih. Niku kan mereka mengatakan oh ini bertentangan. Ngoten. Jawabannya gini wow, karena mereka tidak mau mempelajari bahasa Arab dhisik. Wong buktine nggih, mboten usah ado-ado. Jenengan padosi sejarah orang kafir, orang Quraisy, mereka tidak pernah kasarane nggih. Mereka tidak pernah mengatakan Quran niki bertentangan. Dari sisi sing niki lho nggih. Mereka mboten nate. Paling-paling mereka niki ngomong bertentangan karena bertentangan dengan leluhurnya. Nggih. Tapi dari satu ayat ke ayat yang lain, mereka mboten ngomong bertentangan karena mereka ahli bahasa. Ngoten lho. Padahal kan kita tahu sendiri, orang musyrikin pada zaman tersebut sangat-sangat memusuhi Nabi. Ada celah sedikit nggih dipakai senjata untuk menghina Nabi. Tapi dalam masalah ini kok mboten. Ngoten lho nggih. Nah, kan menunjukkan kalau Quran satu ayat dengan ayat lain tidak ada pertentangan. Ngoten. Ini hanya satu bagian saja. Satu bagian dari banyak bagian yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita tidak bisa juga mengatakan Quran bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Quran bertentangan kali sains, semisal seperti zaman kulo alit singen, ketika masih sekolah kan diterangkan bumi niki mengitari matahari. Wis matahari ini meneng, bumi ini muter lah ngoten nah. Ini kenyataan loh nggih. Bumi ini matahari diam, bumi niki berputar mengelilingi matahari. Tapi di Al-Qur'an wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu tajri berjalan li mustaqarril laha pada tempat menetapnya. Al-Qur'an bahasai berjalan. Nah, zaman kula cilik biyen otomatis kan kita nggih mengatakan Quran dan sains berbeda, saged anak ngoten nah. Tapi zaman sakmangke ditemukan malih kan dirose berubah lagi pendapat yang mengatakan matahari ini diam. Tapi berubah matahari tidak diam, tapi matahari juga bergerak. Ini kan bukti sains yang ada ini belum tentu 100% bisa kita katakan kebenaran mutlak. Ngoten lho nggih. Ngoten. Berarti tidak bisa kita mengatakan Quran beda ambek sains berarti Quran salah, mboten. Nah, harus dilihat dulu dari sudut pandang mana. Atau seperti hujan, hujan niku nggih ana khilafe antara ulama kali ahli zaman singen niku ahli falsafah. Maksudnya ahli falsafah nggih fisiologi napa nggih. Orang yang mempelajari ilmu umum ngoten lho nggih. Ini oleh ulama-ulama zaman singen karena mereka sangat percaya pada Al-Quran dan tidak mau melihat yang lain intinya ngoten. Lek Allah niku sanjang udan niku minas sama, mereka mengatakan hujan dari langit. Air hujan niku ya teko langit modho nang ningsor sesuai dengan dohirnya kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Mereka mboten wani ngomong air hujan niki dari air laut yang menguap kena matahari kemudian ke atas ngembon jadi awan terus karena berat turun jadi hujan. Mereka mboten ngomong ngoten, mereka tetap saja udan ya teko langit titik ngoten tok. Karena kenyataan kita lihat hujan dari langit. Tidak pernah kita lihat napa air laut niki menguap kumpul dari siji lah mboten nate ya. Ngoten. Niku dohire. Ya meskipun ada beberapa ulama zaman samangke juga ada yang mengatakan ya sesuai kali pengetahuan niku.
ngoten lho nggih. Kan nek ana penelitiane ya kenyataan ngoten lho nggih. Niku tidak bisa juga kita jadikan jurus ya, atau tidak bisa jadikan orang kafir niku jurus Quran beda kali sains ngoten lho. Tidak bisa. Karena kenyataan nggih semacam ini bisa jadi yang ada di dalam Al-Qur'an pengetahuannya belum sampai di zaman kita nih. Yang di zaman kita koyok-koyok bertentangan dengan apa yang sing dikatakan oleh ilmuwan, seperti yang kita jenengan patos kiambek sering kula sampai akan Fir'aun niku lho nggih. Zaman Nabi, zaman teng Al-Qur'an turun sudah dijelaskan Fir'aun niku jasate wutuh sebagai ibroh, munan pun jelas niku diselamatkan jasate wonten. Tapi jenengan padosi sejarah zaman Rasul, apakah ada Rasul niki pergi nang Mesir nggih, terus buka piramida tanpa merusaknya, ada nggak sejarah? Atau Rasul niki ngengken sahabat nang Mesir buka piramida delok oh Fir'aun niki kan nggak pernah ada sejarahnya. Tapi Fir'aun baru ditemukan di zaman barusan niki, barusan meskipun dereng lahir kita nggih, 1800-an kan baru ditemukan, baru dilakukan penggalian, pencurian makam dan lain sebagainya niku baru tahun-tahun niku. Padahal informasinya sudah ada 1000 tahun sebelumnya. Nah, 1000 tahun sebelumnya ada informasi tapi belum diketahui pasti. Setelah 1000 tahun lewat baru diketahui secara pasti, oh sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran, kalau orang niki mau tadabbur dengan baik, niscaya tidak akan menemukan perbedaan yang signifikan dari banyak hal, termasuk apalagi keterangan-keterangan. Meskipun kadang-kadang kata-katanya agak berbeda, semisal tentang Quran kan rokok semisal, ada bahasa jahim, wonten bahasa jahanam, wonten siksa zamharir dan lain sebagainya pun wonten bahasa siksa niki kadang azabun syadid, azabun alim yang kafir kadang disebut dolimun, kadang-kadang langsung kafirun kadang-kadang nyebutannya niku ahli kitab yang gak beriman sobiun dan lain sebagainya. Kadang-kadang bahasanya semacam ini. Tapi maksudnya juga ada yang maksudnya sama, ada yang maksudnya berbeda. Tapi dari sekian banyak niku tidak ada yang saling bertentangan pun. Mboten wonten. Termasuk yang pernah kita perang Badar Teng perang Badar kan ada ayat turun niku dalam surat Anfal Wa ma romaita idh romaita walakin nallaha roma. Cara diartikan wama romaita, engkau niki sesungguhnya engkau niki tidak melemparkan tatkala engkau melemparkan. Nabi Muhammad lah ngelempar pasir sebagai tanda mukjizatnya Nabi ketika perang Badar. Nabi niki melemparkan pasir, melemparkan batu, dilemparkan ngeten. Niku yang terkena bukan cuma orang yang ada di depan Nabi mawon, tapi orang-orang kafir kan terkena ke matanya mereka. Dengan sekian banyak orang yang berperang pada saat itu, sing kena mek wong kafir itu, mboten kena wong mukmin. Nabi niki ngelempar. Bahasa Al-Qur'an wa maromaita, engkau tidak melempar tatkala engkau melempar. Lah berlawanan. Oh jenenge ngelempar kok gak ngelempar. Ngoten lho nggih. Engkau tidak melempar tatkala engkau melempar, walakin Allah roma, tapi Allah lah yang melempar. Niki pada dasarnya juga tidak bertentangan. Karena yang hakikinya melempar Allah sing dimaksud boten ngoten nggih. Sing dimaksud niku Nabi Muhammad niki melemparkan karena diperintah Allah. Nggih. Ketika Nabi melemparkan nggih tugasnya Nabi mek melempar. Secara zahir nggih, orang lempar ada jarak tertentu. Tapi hasil lemparannya nikilah yang bukan perbuatannya Nabi. Nonton. Perbuatannya Nabi niku hanya ngelempari. Hasil lemparannya niki Allah yang
memasukkan hasil kerikil-kerikil debu-debu tadi ke matanya si fulan orang-orang kafir sekian banyak tersebut. Ngoten. Maka akan dikatakan wa ma romaita id romaita. Engkau tidak melempar tatkala engkau melempar. Karena yang dimaksud hasilnya. Ngoten lho nggih. Nabi ngelempar tapi hasilnya bukan Nabi yang ngelempar, tapi Allah yang memasukkan hal tersebut. Ini beberapa hal saja. Ngoten lho nggih. Jadi kembalinya nggih harus tadabbur. Wow, tadabbur tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Nah, kita tiang Indonesia, nggih kali kementerian mungkin sudah diterjemahkan, nggih terjemahan Al-Qur'an sudah diteliti oleh ulama-ulama, nggih oleh pakar-pakar tafsir dan lain sebagainya, sehingga ditemukan kata bahasa Indonesia ini ngoten, untuk memudahkan kita memaham Al-Quran secara langsung, secara singkat. Tapi kalau mau lebih, ya otomatis harus belajar lebih. Nggak bisa cuma modal terjemah. Boten sakit kita cuma modal terjemah, kemudian kita kadang-kadang nyalah wong. Modalnya terjemahan, nggak bisa. Kayak kitab ngeten niki ngapunten. Niki tafsir mawon ngeten nggih. Sing biasa damel buya kula nggih. Niki sik jilid 6 kali 5 kali 6. Masih surat An-Nisa. Ngoten. Surat An-Nisa ta sik jilid 5 6. Surat An-Nisa mawon. Surat An-Nisa padahal juz pinten juz 5. Ngoten. Nek untuk mencapai 30 juz, butuh pinten jilid tafsir. Niki tafsir sederhana ta sian. Dereng tafsir niki mboten jelimet lek cara anu. Sederhana bahasae jelasaken bahasa terus intine nopo, sebab nuzul nopo, intine ngoten tok. Kalau tafsiran yang lebih lengkap malih kan butuh banyak lagi. Ngoten lho. Ini mboten bahas bahasa kadang-kadang. Maka nggih untuk kita nggih tidak bisa langsung mengambil tafsir langsung memponis orang salah misalkan seperti tirose kula nggih mau surat napa biasa wadduha nggih kan wonten wadduha wa wajadaka bolang fahada nggih jenengan lek goleki ndek kamus bahasa Indonesia dolan orang yang tersesat nggih penjahat berarti preman lah wonten nggih terus jenengan maca ngeten wa wajadaka kami menemukan engkau wahai Nabi Muhammad dolan orang yang jenengan arteni secara bahasa lah orang yang tersesat. Jenengan ketemu preman kan malih boro malian. Wis gak apa-apa kon tersesat. Nabi Muhammad biyen juga lho kan malih tafsiran boten karuan. Ngoten lho. Enggak bisa kita langsung modal terjemah. Terjemahan itu untuk diri kita sendiri intine ngoten lho. Jenengan lek maos Quran ngenangen untuk diri sendiri. Oh isine niki Quran apa isine bahas surga isine bahas neraka oh iki pelajaran cerita ada yang bisa kita ambil ojo niru wong kafir niki misal ngoten niku botonya kita terjemahan tapi untuk melangkah lebih jauh lagi ya harus belajar yang lebih mboten saged modal terjemah gampang-gampang nyalahaken muslim lainnya intine ngoten. Ya, mugi saged manfaat barokah mugi-mugi kita orang Islam lin kowe nggih dijagi kali Allah nggih sami-sami diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya nggih mugi-mugi sama-sama nopo menjadi kebanggaan Nabi Muhammad nggih di akhirat nanti dengan banyaknya umat yang mau beriman kepada beliau. Mugi kita nggih digampangaken jalan menuju surganya. Selanjutnya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.